pembahasan tentang pengajaran doktrin Roh Kudus ya. Ya, mari kita masuk dalam doa, kita bersyukur pada Tuhan, kita akan belajar khususnya hari ini menelusuri pelayanan, pekerjaan, dan peranan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama ya. Kita minggu lalu sudah belajar siapakah Roh Kudus namanya, dan juga hubungan dengan Tritunggal. Nah, kita akan belajar secara khusus pengenalan Roh Kudus dalam Alkitab. Jadi penelusuran ya dari kitab-kitab yang Perjanjian Lama. Semoga ini bisa berlanjut sampai hari Sabtu. Dan jika kurang, ya kita akan lebih detail lagi ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini, biarlah kami percaya bahwa Roh Tuhan yang mempersiapkan hati kami, yang kami sungguh-sungguh mau mendengarkan dan menerima akan pengajaran yang sangat jarang, dan juga yang sangat kurang diajarkan di dalam gereja-gereja Injili, gereja-gereja yang memiliki satu pengertian doktrinal yang sangat kuat, karena kami percaya bahwa begitu banyak hal yang harus kami perbarui, dan juga kelemahan-kelemahan dalam sisi kami terbatas, serta sejarah gereja yang juga terus berkembang. Maka kami hari ini mau membuka hati kami untuk belajar kepada Engkau sendiri. Roh yang selama ini menaungi kami, yang bekerja di dalam seluruh hidup kami, yang kadang-kadang kami tidak menyadarinya, dan kami percaya Tuhan bawa kami supaya kami dicelikkan, dibukakan, dan kami sungguh-sungguh melihat satu kenyataan hidup yang jauh beda daripada kami sebelum mengenalkan Roh Kudus, dan juga pengajaran-pengajaran, baik keselamatan, penebusan, tentang pekerjaan, talenta-talenta, karunia-karunia Roh Kudus, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran-pengajaran yang selama ini kami terima. Pimpinlah hati kami supaya kami sungguh-sungguh mengenal, dan khususnya hari ini pekerjaan Roh Kudus, karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama yang begitu banyak, tetapi kami pikir hanya di dalam Perjanjian Baru. Tuhan tolong kami, dan khususnya Roh Kudus sendiri, kami mohon kepada Engkau untuk membawa kami dalam hidup yang dikuduskan, dan sungguh-sungguh hati kami dilayakkan, dan pikiran kami dibersihkan, sehingga kami menerima ajaran yang berasal dari Engkau sendiri melalui firman yang kekal, firman yang menjadi manusia, yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, dan membuka semua pikiran kami untuk mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan belajar pengenalan Roh Kudus dalam Alkitab ya. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah bekerja sejak awal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu baru zaman Perjanjian Baru, setelah gereja lahir, baru pekerjaan Roh Kudus itu ada. Nah, itu adalah sesuatu yang salah dimengerti ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bukan hanya di dalam Perjanjian Baru, bukan hanya gereja lahir setelah itu selesai, dan baru kita lihat pekerjaan Roh Kudus. Tapi sebelumnya dalam Perjanjian Lama, itu Roh Kudus itu bekerja, dan secara detail itu banyak sekali. Ya. Nah, nanti saya akan buktikan baik di dalam kitab, mulai kitab Pentateuch, kitab Taurat itu ya, dari Kejadian sampai kitab yang terakhir, Imamat, dan kemudian sampai kepada kitab yang Bilangan, Ulangan, Keluaran, semuanya itu, dan kita masuk dalam kitab Yosua juga, termasuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, di situ kita lihat bahwa Hakim-Hakim itu sangat mengherankan. Kenapa? Kita juga takjub sekali, karena beberapa hakim itu disertai oleh Roh Kudus. Beberapa hakim, dan juga selanjutnya kita melihat bagaimana setelah hakim itu ada Samuel ya, Samuel, nabi pertama kali yang akhirnya membuat satu aliran kenabian, dan membuat seperti asrama kenabian dan pengajaran kenabian, dan menyeleksi nabi-nabi. Nah, itu mulai dari Samuel ya, kemudian Eli, Samuel, dan dijalankan semuanya. Itu sejarah dari bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa Samuel adalah nabi yang pertama kali itu mendapatkan pekerjaan Roh Kudus, dan kita akan melihat satu persatu apa yang dikerjakan. Dan semua pekerjaan Roh Kudus itu berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang akan dipakai oleh Roh Kudus, dan orang-orang yang akan disertai Roh Kudus dengan secara khusus, dan kadang tidak permanen. Ini semua tidak permanen ya. Jadi hanya acara-acara khusus, pekerjaan-pekerjaan khusus, dan pengutusan yang khusus, yaitu Roh Kudus turun, Roh Kudus hadir pada saat itu, dan Roh Kudus memenuhi mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita akan belajar, dan kita tahu bahwa di dalam penelusuran yang pertama kita belajar tentang penciptaan ya. Minggu yang lalu udah kita menerima ini. Dalam Kejadian pasal 1 ayat yang 2 ya, Kejadian pasal 1 ayat kedua, dikatakan bahwa bumi belum berbentuk
dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Jadi ada samudera raya, jadi itu artinya seluruh itu air semua ya. Jadi awalnya bumi itu air semua. Banyak orang mengatakan, kita lihat kan tanah dan juga kering gitu kan, asalnya itu enggak. Jadi katakan bumi itu air, dan memang diselidiki oleh para ahli yang space dan juga ahli geologi dan semuanya, memang bumi ini kalau kita ngomong bahwa 2/3 itu air. 2/3 itu air dari dunia kita ini. Dan dikatakan di sini, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, di atas permukaan air. Jadi ini belum terjadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan itu sudah ada. Jadi kapankah planet-planet bumi ini termasuk di dalamnya itu diciptakan Tuhan? Itu kita nggak tahu. Ya. Hari pertama, hari kedua itu jadilah terang, jadilah apa itu. Tapi bumi itu sudah ada. Bumi sudah ada. Jadi kapan itu bumi itu? Dan banyak orang mempertanyakan, jadi bumi ini ada sebelum bintang-bintang semua ada. Kita juga nggak tahu. Itu satu misteri. Dan itu semua dalam kekekalan, dan kita tidak ada yang tahu, dan begitu banyak teori di dalam teori-teori tentang bagaimanakah ruang angkasa itu terjadi dengan ledakan Big Bang, kemudian terjadi dengan satu hukum yang ya seperti tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, dan mereka yang tidak percaya Tuhan itu akhirnya berteori melawan Tuhan semuanya. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan. Nggak ada, ini semua itu ya terjadi seperti ini nih, hukum seperti ada kuantumnya, ada fisikanya, ada macam-macam mereka berteori ya. Dan itu menurut mereka. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu Kejadian 1 ayat 1. Jadi Allah di belakang semuanya yang seperti itu hebatnya. Dan kalau kita mengenal Allah yang apalagi kita sudah melihat keadaan luar angkasa, bintang-bintang yang triliunan, dan besarnya minta ampun sampai ribuan tahun, bukan hanya ribuan tahun, cahaya gitu ya, tapi sampai bermiliar-miliar gitu. Sejauh apa nggak tahu kita. Teleskop yang baru itu dikatakan bisa lebih daripada kecepatannya tuh melebihi daripada kecepatan cahaya, dan sudah nggak bisa dijangkau lagi, dan seberapa jauh itu dalam kegelapan yang luar biasa. Nah ini secara teori. Jadi kita tahu bahwa Roh Kudus mempersiapkan. Nah yang penting di sini kita melihat ada pekerjaan Roh Kudus sebelum semua memulai satu pekerjaan Allah di situ ya. Sebelum Allah memulai semua pekerjaannya, itu yang mempersiapkan pekerjaan itu adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah roh preparation. Roh yang mempersiapkan semuanya. Jadi kalau saya berkhotbah, saya mengabarkan Injil, memberitakan Injil gitu ya. Nah, Roh Kudus mempersiapkan. Kita nggak tahu bagaimana Roh Kudus mempersiapkan. Termasuk saya waktu mengenal Tuhan Yesus, waktu saya kecil, waktu saya SD kelas 5, pertama kali mendengar firman Tuhan, sekolah minggu, sampai kemudian 2 SMP, saya bertobat dan mendengarkan khotbah di gereja baptis karena diajak oleh koko saya, koko ponakan dari keluarga papa saya, diajak ke sana, dan ada acara KKR John Mesbach waktu itu ya, dari Belanda, dan ditantang untuk siapa mau menyerahkan hidup untuk Tuhan Yesus dan mau percaya Tuhan Yesus, mau dipakai Tuhan Yesus. Ya kita maju, nggak tahu kenapa bisa maju, dan ya pokoknya saya merasakan, aduh ini saya ini yang harus maju gitu. Koko saya juga sama, dia maju gitu ya. Jadi maju, kita berdua maju. Nah waktu maju orang-orang lihat, loh ini orang nakal sekali ini anak-anak dua ini ya. Oh, sering keluyur gitu kan. Ya jarang-jarang ke gereja juga nggak niat gitu kan. Loh, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Nah itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi bagaimana penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus itu, kiri atau kanan kita nggak tahu ya, tapi biasanya kanan atau kiri itu kan, kiri itu jelek, kanan itu baik. Nah, kita nggak tahu. Di sebelah Tuhan Yesus itu penjahat itu juga dipersiapkan oleh Roh Kudus sampai akhirnya dalam ucapan dan tingkah lakunya itu, dan dia menerima dan sadar bertobat. Nah, siapa yang mempersiapkan itu dalam hatinya sehingga keluar? Penjahat yang sebelahnya menentang Tuhan dan mengata-ngatai Tuhan, mengutuk-ngutuk juga gitu kan. Yang ini asalnya juga ngata-ngatai, juga menghina-menghina gitu. Akhirnya dia bertobat. Nah, dalam waktu yang sekejap itu, Roh Tuhan itu bekerja, dan orang banyak tanya ke saya, apa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang jahat yang bertobat itu? Kan nggak ada, Pak. Dia nggak bisa apa-apa, cuma disalib gitu aja. Saya ngomong nggak bisa. Kok bisa kamu ngomong gitu? Memang secara pelayanan dia nggak ada. Secara gerakan aktivitas dia nggak ada. Dia mati di kayu salib, ketemu Tuhan Yesus aja di atas, cuma 3 jam di sana, iya kan? Dibentangkan seperti itu. Nah, dia kapan dibentangkan kita kan nggak tahu. Tapi
tiga-tiganya kan jam 12 mulai berdiri kan, mati jam 3 kan mati. Tuhan Yesus. Nah, kemudian dikuburkan. Nah, itu kan sangat singkat, hanya beberapa jam saja. Loh, bagaimana dia bisa berkarya, terus kemudian apa sih yang dia kerjakan? Nggak ada. Ya bagi kamu nggak ada. Tapi Roh Kudus mengerjakan itu. Apa pekerjaan itu? Dan tidak pernah orang bisa bersaksi seperti penjahat itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan betapa hebatnya Tuhan dan betapa penuh dengan anugerah dan kemurahannya sampai penjahat yang cuma sebentar itu bisa percaya dan kamu hari ini masuk Firdaus dengan saya. Bayangkan penjahat yang seperti itu dengan Petrus. Petrus juga dijanji seperti itu loh. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan pada penjahat ini. Orang pertama kali dijanji masuk surga itu ini penjahat ini. Coba kalau kita lihat hari ini juga, Petrus saja enggak, Yohanes juga enggak, yang lainnya juga enggak. Dikatakan hari ini juga kamu dengan aku, bersama aku di Firdaus, di surga. Wah, loh. Terus kita lihat apa aktivitasnya. Nah, karena kita melihatnya secara kegiatan, secara pelayanan, kemudian organisasi, dan kita anggap bahwa dia nggak ada karyanya, nggak ada apa sih tingkah lakunya yang melayani Tuhan, apa nggak ada gitu. Ibadah juga nggak ada. Nah, saya beritahu, Roh Kudus memakai dia dan setiap kali orang berkhotbah tentang Natal, bukan Natal, tentang Jumat Agung gitu ya, tentang kematian Kristus, pasti nyinggung penjahat itu. Jadi penjahat ini dipakai oleh Roh Kudus untuk apa? Menyaksikan kemurahan Allah kepada orang yang paling jahat, yang paling terkutuk ini, itu bisa dibukakan hatinya oleh Tuhan dan menjadi contoh sejarah sepanjang sejarah. Kalau kita lihat dalam pengakuan iman rasul itu ya, ada satu nama yang saya itu juga nggak suka itu, Pontius Pilatus. Itu namanya setiap kali kita pengakuan iman rasul, namanya kita sebut. Itu kan utusan iblis dia. Tapi namanya kita sebut Pilatus gitu kan, Pilatus. Setiap pengakuan iman Pilatus, bayangkan Bapa, Anak, Roh Kudus, Pilatus. Ada satu nama orang jahat itu kan ada disebut. Ya, kadang-kadang ya gimana ya? Ya karena pekerjaan Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus menghadirkan penjahat itu, Pilatus dan semua orang-orang di dalam banyak hal pekerjaan Allah menghadirkan apa? Bagaimana Allah membukakan begitu banyak hal yang kita pikir, wah saya udah bekerja ini, saya sudah main Tuhan, saya ngabarkan Injil, wah Roh Kudus bekerja pada saya, kenapa? Wah saya buka cabang gereja banyak, wah gereja saya luar biasa besarnya. Itu nggak seperti itu. Penilaian Roh Kudus, penilaian Allah itu nggak seperti itu. Dan Allah tidak pernah mempercayakan kepada seluruh pekerjaan-pekerjaan kita secara manusia dan pelayanan-pelayanan kita secara duniawi. Tuhan akan mempercayakan semuanya kepada apa? Kepada Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan bekerja, dia mengerjakan semua seperti Tuhan lakukan, bukan seperti manusia. Manusia cuma hambanya, manusia itu alatnya. Jadi kita semuanya kita berhasil ngabarkan Injil, kita berhasil membuka pendidikan Kristen gitu kan. Dan kita pikir, wah ini pendidikan Kristen itu luar biasa, ini Tuhan pakai luar biasa. Tapi akibatnya apa? Banyak orang-orang yang bunuh diri di situ, banyak orang-orang yang rusak, banyak orang-orang kemudian dari sekolah itu merusak semuanya, dan mentalnya jadi nggak karu-karuan. Nah, apakah itu pekerjaan yang membuat kita kemudian, oh ini pekerjaan Roh Kudus? Nggak bisa. Ya. Jadi ini betul-betul kita belajar pekerjaan Roh Kudus, kita mengenal Roh Kudus itu bekerja dengan caranya sendiri, dengan hikmatnya, dan kita tidak bisa mengatur dia. Roh Kudus mengatur kita nggak bisa ngatur Roh Kudus. Ya, tidak ada dalam kisah gereja para rasul itu mengatur Roh Kudus, nggak ada. Tapi Roh Kudus mengatur, itu ada. Ya, jadi kita ini harus tahu yang berdaulat itu Allah, Roh Kudus ya, dalam gereja, dalam hidup kita, dan kita hanya taat menjalankan apa yang dipercayakan Tuhan pada kita. Apa kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pegawai, sebagai apapun, sudah kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya itu jangan berpikir jauh-jauh semacam-macam. Kamu taat aja. Nanti soal semua akan datang atau tidak, rezekimu datang atau tidak, itu semuanya sangat mudah. Tuhan gampang ketik aja udah datang sendiri. Dan saya mengalami itu juga ya yang nyata ya. Jadi bukan omong kosong bagaimana Tuhan bekerja tiba-tiba banyak hal yang kita nggak pernah mikir, orang bisa bantu kita, orang bisa menyediakan semuanya. Nah, itu semuanya. Nah, kita harus taat dan kita harus benar-benar hidup yang tulus, kudus di hadapan Tuhan. Ya. Oke, Kejadian pasal 1, ayat 1, ayat 2. Dan juga kita lihat Kejadian pasal 6. Ya, ayat 3.
Nah, ini ya. Perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 6 ayat 3. Saya bacakan ayat yang pertama. Kejahatan manusia. Nah, kejahatan manusia terus kemudian Roh Kudus. Jadi kejahatan manusia Roh Kudus, kejahatan manusia Roh Kudus. Kita ingat Ana dan Safira mendustai Roh Kudus. Dia jahat dan melakukan kejahatan melawan Tuhan, Roh Kudus di situ. Dan selalu gitu, ada hadirat antara roh-roh jahat itu dengan pekerjaan Roh Kudus yang membatasi, yang mengendalikan dan semuanya. Nah, ini ya, kejahatan manusia, kejahatan pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Nah, ini terjadi satu pernikahan antara orang-orang, tanda petik, orang-orang yang dulunya mengenal Tuhan, akhirnya kawin dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini perkawinan perzinahan rohani sebenarnya. Nah, kita lihat ya. Dikatakan apa? Anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi manusia itu artinya yang tidak mengenal Tuhan. Dan laki-laki yang mengenal Tuhan ini, wah itu sangat ingin. Kenapa? Karena dia terpengaruh di sana. Menjadi dosa yang berat sekali sampai akhirnya dosa Babel, dosa-dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan sampai Sodom Gomora itu terus berlanjut. Nah, ayat yang ketiga ya dikatakan di sini. Berfirmanlah Tuhan. Nah, perhatikan, Saudara. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah, pertama kali kita mengerti manusia daging itu di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3. Jadi bukan pada waktu Rasul Paulus ngomong tentang manusia daging dalam Efesus, Galatia, ataupun di dalam Korintus, suratan Korintus, bukan. Pertama kali manusia daging itu yang mengatakan adalah Allah sendiri. Dan Paulus sudah mengenal ini pengajaran perjanjian lama ini. Jadi manusia yang tidak menurut kehendak Allah yang maunya sendiri itu disebut manusia daging, manusia egois, manusia yang berdasarkan kepada kemauan sendiri, dagingnya sendiri. Jadi kemauan dirinya sendiri disebut sebagai manusia daging, ya. Selama-lamanya tidak akan tinggal, ya, tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi di batas umur ya. Bisa lebih dari itu, bisa kemungkinan. Tapi Tuhan memberikan batas ini loh. Ya, rata-rata batas manusia itu tidak lebih lagi. Jadi setelah Nuh selesai, manusia dibatasi umurnya ini 120 tahun. Kenapa? Karena roh Tuhan itu tidak hadir. Jadi kita lihat ini ya, antara umur manusia, hadirnya roh Tuhan, dan tidak hadirnya roh Tuhan. Nah, itu berkaitan. Jadi orang bisa berumur panjang, orang bisa sampai 900 tahun, orang bisa kemudian sampai hampir 1000 tahun umurnya. Itu karena ada karya Roh Kudus dalam diri orang-orang yang disertai oleh Tuhan, orang-orang percaya ini. Jadi mulai dari Metusalak dan semuanya gitu kan, kita ada silsilah yang luar biasa itu. Dan itu ada peranan di situ adalah bagaimana Roh Kudus itu menyertai mereka sehingga mereka panjang umur. Dan Tuhan kemudian nyetop, kenapa? Karena kejahatan, maka Tuhan stop, manusia tidak bisa berumur panjang lagi, hanya 120 tahun. Kalau berumur panjang, lebih panjang lagi, jahatnya lebih jahat. Jadi kenapa umur dipendekkan oleh Tuhan, dibatasi oleh Tuhan? Karena manusia kalau diberi umur panjang, diberi perpanjangan dan kemudian cadangan umurnya diberikan banyak, manusia tambah jahat. Itu salah satu alasan firman Tuhan ini ya. Dan mengapa mereka jahat? Karena roh Tuhan ditarik, tidak tinggal lagi. Jadi mulai dari Kejadian pasal 6 ayat 3, dan sebelumnya roh itu masih mengekang, masih melindungi, masih bergerak di situ kan untuk menjagai manusia ini. Dan setelah manusia jahat dan kemudian diberikan umur 120 tahun, roh itu tidak tinggal selamanya dan dia cabut. Nah, ya, ini. Jadi kalau ada orang berkata Roh Kudus nggak ada di dalam perjanjian lama. Oh, siapa bilang? Ada ini. Dari Kejadian pertama, pasal pertama, ayat pertama, kedua, kita sudah tahu. Kejadian pasal 6 ayat 3 juga sudah ada. Dan dikatakan di situ berkaitan dengan apa? Kejahatan manusia yang sudah menumpuk dan begitu banyak. Dan tidak bisa lagi ditolerir oleh Tuhan. Tidak bisa lagi dibiarkan oleh Tuhan dan di stop oleh Tuhan. Dengan cara apa? Rohnya ditarik dan orang diberi umur pendek. Umur cuma 120 tahun. Yang dulunya bisa terpanjang 969. Hampir 1000 tahun. Dan ini tidak ada lagi. Tuhan stop dan rohnya itu Tuhan ambil. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita tahu hal ini.
Nah, kita lihat paralelnya dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama, kita lihat ya, ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, jelas ya. Jadi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan, jadi Kejadian pasal 6 ayat 3, kejahatan itu menjadikan roh itu meninggalkan manusia dan umurnya pendek. Nah, kemudian Kristus datang. Bagaimana Kristus datang? Roh itu datang. Dan roh itu datang untuk apa roh datang? Untuk menghapuskan kejahatan-kejahatan manusia, dan disitulah Mesias lahir untuk menebus dosa manusia. Dan di sini manusia belum bisa menangani dosa. Dan di sini manusia bisa. Maka dengan perjanjian baru, dengan orang-orang yang di sini, dengan kejahatan itu mulai dikalahkan, dan Kristus kebenarannya itu akan menguasai bumi, dan kerajaannya kembali bertahta. Jadilah kehendakmu, dan di situ dikatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan pemerintahan Kristus memerintah lagi. Nah, nanti kita akan bahas ini ya. Nanti mungkin tahun depan kita akan bahas tentang teologi Kingdom of God ya, yang sudah hampir 12 tahun yang lalu saya mengajar itu. Nah, kita akan belajar lagi dari awal. Jadi kita belajar apa itu the Kingdom of God, pemerintahan Allah, kerajaan Allah, dan apa itu ada di dalamnya ini. Kita lihat. Jadi waktu Yesus datang dan roh itu yang dulu meninggalkan sekarang datang. Yang dulu karena kejahatan-kejahatan itu belum dibereskan, dan manusia tidak diberikan pemberesan, hanya diberikan iman untuk melihat pada Mesias. Dan sekarang Mesias datang, maka Roh Kudus juga diutus datang. Karena dalam Kejadian 6 ayat 3, Roh Kudus meninggalkan manusia. Dan di dalam Kisah pasal 2, Roh Kudus datang diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Mengalahkan kejahatan secara tuntas. Jadi ada dua ya. Jadi kejahatan di dalam diri kita yang mematikan kita itu dicabut oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan kemudian kejahatan yang ada di dunia ini yang dilakukan manusia. Nah, orang-orang Kristen itu bisa mengalahkan mereka. Dan sekarang kita lihat ini ya, kita lihat bagaimana orang-orang itu disediakan panti jompo, ada PMI, ada rehabilitasi, ada tempat untuk jompo, ada tempat untuk orang-orang yang tidak bisa makan, yang pengungsi-pengungsi, dan semua disediakan. Siapa semua bekerja ini semua? Itu orang-orang yang dipengaruhi dengan kasih Kristus. Dan itu banyak sekali pertolongan-pertolongan yang dari iman Kristen itu kemudian timbul semuanya. Termasuk di dalamnya apa? Pembunuhan anak, pembakaran anak di India. Nah, firman Tuhan, Injil datang ke India, itu akhirnya di stop. Penjualan anak, pelacuran, dan semuanya. Begitu Injil diberitakan, dan kemudian negara itu menjadi negara yang mencintai firman Tuhan, dan juga di kampungnya atau di daerahnya, itu kemudian menghentikan seluruh daripada apa? Seluruh daripada dosa yang ada, dan dikalahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana dosa dikalahkan? Roh Kudus memakai gereja untuk menaklukkan dunia, dan disiapkan oleh Tuhan bahwa dunia akan disiapkan menjadi kerajaan Allah. Nah, ini tujuan. Jadi Roh Kudus itu sedang mempersiapkan gereja untuk menguasai dunia. Dengan apa? Dengan seluruh jasa, perbuatan, dan karya Kristus. Ini pekerjaan yang luar biasa. Ini eskatologi sebenarnya. Jadi Roh Kudus datang, yang dulu meninggalkan manusia, sekarang menyertai manusia, dan manusia-manusia yang disertai Roh Kudus yang dimeterai oleh darah Yesus. Nah, manusia inilah yang tidak terkalahkan. Dimusuhi pun, dibakar gerejanya, dihina, dicaci maki, bahkan hamba-hamba Tuhan itu dipenggal, dibakar semuanya. Nggak bisa dikalahkan. Kenapa? Karena kebenaran dan pekerjaan Roh Kudus itu semakin menyebar. Dan sekarang ini orang mulai tanda tanya gitu ya. Oh, katanya agama terbesar itu agama ini, agama itu. Saudara, kalau saudara tahu, walaupun kekristenan dalam kehancuran yang luar biasa, imannya sudah dari negara Eropa, Amerika sudah luntur luar biasa. Tetapi saudara lihat, pekerjaan Roh Kudus itu mempersiapkan semuanya. Dan Tuhan memberikan di Indonesia gereja berkembang luar biasa, di China gereja luar biasa, di India, di Afrika. Wah, saudara. Bahkan kalau kita lihat di Amerika, itu kecil. Kenapa kecil? Nilai orang bertobat di Amerika sedikit sekali. Tapi di negara komunis, di negara-negara penderitaan itu, kekristenan itu berkembang luar biasa. Nah, kita belajar misi Roh Kudus itu
tidak bisa kita amati dengan mata kita yang serba terbatas. Kita mengenal pekerjaan Roh Kudus itu, wah, luar biasa. Dan ini sampai akhir zaman, jadi manusia-manusia yang jahat itu akan dibasmi oleh Tuhan dan dipersiapkan, dan nanti kita akan berperang dengan mereka di akhir zaman itu bersama dengan Kristus, dengan seluruh tentara itu kita akan menghakimi malaikat, kita memerangi mereka, dan Tuhan, khususnya Tuhan Yesus Kristus, menghakimi dan mengempaskan mereka dalam lautan api neraka. Dan bukannya iblis, bukan roh jahat, termasuk siapa? Semua orang-orang yang jahat ini, sejak perjanjian lama sampai nanti akhir zaman, orang-orang yang tidak pernah mau mengenal Tuhan, yang memusuhi gereja, membunuh hamba Tuhan, dan menolak Injil, wah, itu semua akan dihempaskan Tuhan, dan melalui pekerjaan Roh Kudus yang besar itu, Saudara, Roh Kudus mempersiapkan. Baik itu kedatangan Yesus yang pertama, dan kedatangan Yesus yang kedua menjadi penghakim, Roh Kudus bekerja semuanya. Jadi Roh Kudus bukan hanya bekerja waktu menaungi rahim Maria, enggak. Bumi ini pun akan dinaungi kembali, dan akan dilahirkan baru. Oleh siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi mulai dari Kejadian pasal 2, Roh Kudus memenuhi, dikatakan di situ kan, dan Roh Kudus hadir, dan kemudian dia menutupi semua, mempersiapkan semuanya. Waktu itu bumi belah-belut, air samudera raya semuanya, dan kacau balau, dan Roh Kudus tinggal hadir dan bekerja di situ dan mempersiapkan semuanya. Dan ini nanti persis sama waktu Yesus datang kedua kali. Roh Kudus mempersiapkan gereja Tuhan semakin betul-betul mencinta firman Tuhan, semakin hidup dengan kekudusan, dan kasihnya semakin besar, semakin berkobar, dan bukan dingin, tapi berapi-api. Nah, itu gereja yang benar ya, bukan gereja yang nggak benar. Ada 7 gereja, itu 7 gereja contoh gereja dunia itu ya, dan 1 gereja yang dipuji Tuhan, dan 1 gereja yang setia pada Tuhan, dan hanya 2 gereja. 5 gereja hancur semuanya. Dan itu semua disiapkan oleh Roh Kudus. Ini pekerjaan yang sangat indah sekali, ya. Dikatakan di situ bahwa inilah satu karya Roh Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus tentang hal ini. Coba kita lihat ini ya. Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, karena kamu daging, karena kamu mati, karena kejahatan-kejahatanmu, kamu nggak bisa menyelamatkan dirimu. Dan kamu harus dilahirkan kembali." Nah, siapa yang bisa melahirkan kembali manusia? Siapa yang bisa membuat kita itu percaya Tuhan Yesus? Kasih Kristus, penebusannya. Yang membuat kita percaya siapa? Dikatakan di sini, jika seorang tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nah, saudara, saya mengerti kerajaan Allah, saya mengajar kerajaan, saya mengerti Kristus, dan bagaimana Kristus itu adalah seluruh inti kitab suci, pusatnya pada Kristus, pemberitaannya seluruhnya itu kita tahu ini kan. Nah, itu ada raja, dan seluruh dunia ini akan ditaklukkan dia, dan semua akan berlutut, dan semua lidah akan mengaku dia adalah Mesias, Tuhan Allah kita, Raja dan segala raja. Dan itu menunjukkan apa? Dia adalah raja yang akan menyatakan kerajaannya kepada dunia. Dan Tuhan waktu mengutus murid-muridnya, Matius 28 ayat 18, segala kuasa, perhatikan, segala kuasa yang ada di bumi, di surga, dan di bawah bumi semuanya, sudah diletakkan dan diserahkan Bapa kepadaku. Coba, ini kerajaan. Jadi Yesus sudah menguasai jagat semesta yang dunia tidak kelihatan, itu dikuasai oleh dia. Setan-setan dicekram oleh dia, semua dikendalikan oleh Tuhan. Dan dia raja yang terlihat dan tak terlihat. Dan dikatakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Pergilah ke seluruh muka bumi, ke ujung-ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, terus kemudian di Yehuda, terus ke tanah Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan apa yang kita bawa? Kuasa, kekuatan. Kuasa itu adalah Roh Kudus, ya. Kuasa yang bersama-sama dengan Kristus, Injilnya itu, Roh Kudus membawa itu menjadi kuasa kita, dan dia menyertai kita. Saudara, ini satu kondisi yang ada. Jadi saya ingin menjelaskan dari perjanjian lama, pekerjaan Roh Kudus dengan perjanjian baru itu sama persis. Caranya sama, penguasaan sama, menyertai sama, melahirkan sama. Di sini sama, semua sama. Sama. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang memang bekerjanya sama.
menciptakan, kemudian mengendalikan, dan memberitahukan, dan semua persis sama. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di PL dan PB itu sama pekerjaan Allah yang Maha Kuasa, ya. Dan kita tahu ini. Nah, coba kita lihat di dalam Ayub, ya. Ayub. Nah, ini agak lucu juga ini Ayub ini. Ayub 26 ayat yang ke-13. Ya. Coba ini. Saudara, kita Ayub itu kan tidak ada orang mengatakan, oh Ayub itu nggak pernah ngajar Yesus juga nggak ada di situ gitu kan, kita ngomong gitu. Padahal ada penebus yang hidup itu ada. Dan kita mungkin ya tadi itu karena kita nggak belajar, mungkin juga pengetahuan kurang, kemudian kita seringkali terkotak-kotak dalam pikiran kita. Nah ini ayat 13 ya. Oleh nafasnya, nah artinya nafas itu apa? Rohnya, ruah, hakodes, Roh Kudus. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular dengan tangkas. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Siapa dapat memahami guntur kuasanya. Jadi Roh Kudus itu membisikkan dalam bahasa Ayub, dalam bahasa sastra gitu kan, dalam bahasa lirik dan dalam bahasa tulisan yang indah puisi seperti itu dikatakan bahwa dia membisikkan. Dikatakan di situ roh nafasnya membuat langit itu cerah. Saudara, ini satu kondisi yang kita pikir loh, Ayub itu ngerti Roh Kudus juga. Iya, saudara. Di dalam kitab Ayub ada Roh Kudus, ada, saudara. Ada Kristus, ada di sana. Ada Bapa, ada di sana. Kita aja nggak mau belajar. Kenapa? Karena memang waktu Roh Kudus, Bapa, itu jelas waktu Tuhan Yesus yang menyatakan itu. Karena sebelumnya belum ada orang tahu. Tapi ada di dalam Alkitab, bagian-bagian itu ada. Fungsi Bapa, peranan Bapa, Roh Kudus, peranan bagaimana, fungsinya bagaimana. Ada semuanya, saudara. Jadi jangan kita berpikir, oh Roh Kudus dalam perjalanan. Nggak ada. Bapak, ya mungkin Bapak yang kejam itu ya, adanya seperti itu. Nah, kita punya pikiran yang sangat menyeleweng dan menyesatkan ini, akhirnya kita ngomong, perjanjian lama, zaman dulu nggak ada Roh Kudus. Perjanjian baru, Yesus. Nanti akhir zaman, nah baru pekerjaan Roh Kudus. Saudara, itu pembagian yang ngawur. Pembagian yang tidak mengerti firman Tuhan, dan itu dibagi oleh Lahaye ya. Waktu itu ada orang-orang yang membukukan itu dari gereja yang menyeleweng itu. Nah, dia membagi zaman seperti itu. Dan akhirnya kita nggak bisa terima itu. Jadi kita tidak dibagi seperti itu. Bapa, Anak, Roh Kudus bekerja bersama-sama sepanjang zaman, bukan hanya sebelum Tuhan Yesus, di dalam saat Tuhan Yesus atau setelah Tuhan Yesus, semua sama. Ya, sama semuanya. Dan jelas ini ada ya. Nah, kita lihat di pasal 33. Coba kita lihat ya, ayat yang keempat. Ini Ayub sendiri ya. Kita lihat ini kitab Ayub yang dituliskan Ayub ya. Allah berfirman pada manusia dengan berbagai cara. Akan tetapi sekarang, hai Ayub, dengarkanlah bicaraku dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah, nah ini lebih jelas. Roh Allah yang membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jadi roh Allah dengan nafas yang kuasa itu sama aja. Ruah, roh Allah, ya nafas itu ya roh Allah, ruah sama. Dan dikatakan roh Allah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah engkau menghadap aku, pertahankan dirimu. Sesungguhnya bagi Allah, aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi Ayub mengerti siapakah roh Allah itu. Roh yang menghidupkan saya. Roh yang membuat saya hidup. Bukan hidup seperti cuman hidup sebagai biologis gitu, saudara. Bukan. Tapi yang menghidupkan aku. Bukan hidup orang mati. Atau orang yang belum lahir kemudian hidup gitu kan. Bukan, saudara. Ini dikatakan Ayub adalah roh Allah membuat aku hidup. Itu di dalam kematiannya. Di dalam pengertian dia nggak ngerti Allah itu. Roh itu kemudian mencelikkan dia membuat dia hidup, dia ngerti. Seperti Tuhan mengatakan tadi, langit dibuat cerah. Nah, saudara, langit yang gelap itu menjadi cerah. Nah, Roh Kudus itu dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Nah, itu Roh Kudus. Roh Kudus membukakan mata kita, rohani kita. Kenapa ya? Orang kok nggak ngerti Tuhan Yesus? Kita kok ngerti jelas sekali. Dia mati kasih betul dosa kita. Betul-betul dosa.
Kenapa orang itu kok nggak ngerti menghina-hina Tuhan? Saudara, ini adalah karya Roh Kudus. Jadi kalau kita sampai kita berbusa-busa pun khotbah mau mengabarkan Injil, kalau orang itu nggak dibukakan Roh Kudus sampai kita keluar, sampai kita capek gitu kan, tetap aja nggak ada gunanya, Saudara. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus bukan pekerjaan kita. Jadi kita menjadi pengabar Injil, jadi pendeta. Jangan bangga-bangga teing gitu. Kenapa? Oh, karena khotbah saya. Siapa bilang? Nggak ada kaitannya dengan diri kamu. Firman yang kamu sampaikan adalah tentang Kristus. Sedangkan firman itu sampai ke hati orang, waktu kamu bicarakan, kamu sebagai alatnya, sebagai mercusuarnya, atau loudspeaker-nya gitu kan. Tapi bukan kamu yang berjasa orang itu dengar, oh kan karena saya nggak ada, saya kan nggak bisa Tuhan. Kalau saya nggak menyampaikan kebenaran, firman nggak sampai pada dia, kan nggak bisa. Saudara, kurang ajar sekali kita seperti itu. Kenapa? Kita dibuang Tuhan, bisa Tuhan pakai yang lain, bukan hanya kamu. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Dan itu adalah semua dari Tuhan. Nah, di sini Saudara, kita belajar. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang paling awal kita lihat bagaimana dalam perjanjian lama itu dan menyertai orang-orang bagaimana, dan kemudian Roh Kudus meninggalkan manusia dan umur manusia menjadi pendek, dan pada waktu Roh Kudus datang di dalam Kisah pasal 2, Roh Kudus hadir dan kejahatan manusia dikalahkan oleh apa? Oleh darah Kristus, oleh salib Kristus. Dan Roh Kudus bekerja melalui salib. Jadi selalu di sini. Jadi Roh Kudus itu akan bekerja bukan melalui mujizat-mujizat, bukan melalui cara-cara manusia dalam kehidupannya kemudian dia lancar hidupnya, bukan Saudara. Tapi hanya melalui salib. Kemenangan di dalam kuasa memenangkan dosa, belenggu dosa, kematian, kutuk, maut semuanya. Nah, Roh Kudus memakai kematian Kristus dan kebangkitannya menjadi Injil itu dan dibagikan kemudian kita waktu menerima Injil, Roh Kudus menyiapkan hati kita dan membukakan dan melembutkan, membujuk kita seperti tadi angin yang begitu lembut dan kita akhirnya menangis waktu mendengarkan firman Tuhan. Dan setiap kali kita mendengarkan khotbah kita ngerti, oh iya ngerti nih Pak Agung, saya ngerti. Nah Saudara, itu bukan saya yang buat Saudara mengerti, bukan. Itu Roh Kudus, termasuk hari ini Saudara. Oh iya saya ngerti nih Pak. Itu bukan karya saya Saudara, bukan kepintaran saya, bukan karena saya fasih lidah. Kecakapannya bukan, karena Roh Kudus, saya cuma alat. Kita ini hamba Tuhan, pendeta ini cuma alat, Saudara. Yang bisa dipakai, jangan dipakai oleh Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dan harus rendah hati, Saudara, di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau orang pendeta lain dipakai oleh Tuhan dan kemudian orang bisa percaya, kenapa Tuhan saya nggak bisa dipakai? Kan saya lebih pintar dari dia. Saya kan sudah S3, saya sudah punya gelar banyak gitu. Kenapa pendeta seperti itu dipakai Tuhan? Saudara nggak bisa menggurui Tuhan. Kenapa nggak bisa menggurui Tuhan? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu bekerja, bergerak bukan berdasarkan kamu pinter, kamu lulusan teologi, kamu orang yang luar biasa, kamu cakap, bicaramu fasih. Enggak. Berkali-kali Yehezkiel, Musa, Yesaya mengatakan, kami nggak bisa ngomong Tuhan. Aku nggak bisa ngomong. Tuhan katakan, siapa yang menciptakan mulut? Kenapa kamu nggak ngomong? Aku kan Tuhan. Aku bisa menjadikan kamu. Dan waktu Tuhan mengatakan, aku bisa membuat kamu bisa berbicara, bisa berkhotbah. Nah, siapa yang berperan di situ? Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Nah, ini lucu, ya, ini lucu. Kita pernah mensurvei dan juga kemudian melihat kenyataan yang ada. Saudara, aneh sekali. Ada orang yang begitu disenangi orang gitu ya. Orang senang, orang yang banyak khotbahnya bagus. Wah, bahasanya indah sekali. Saudara, orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang baik semuanya, orang-orang di bawah semuanya. Saudara tahu nggak? Waktu kita berada di tempat-tempat misi seperti itu, gereja-gereja misi di daerah, saudara hadirkan orang yang berkhotbah dengan luar biasa, dengan tangkas, dengan cerdas gitu kan. Wah, dengan kalimat-kalimat yang lugas luar biasa. Waktu dia menjelaskan seperti itu, saudara mbok-mbok semua nggak ngerti. Ini ngomong apa? Ngomong apa ini? Bicara apa? Saya nggak ngerti. Bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, nggak ngerti. Tapi begitu ada seorang hamba Tuhan yang desa, ya kan, nggak berasal dari latar belakang pendidikan tinggi, dan dia berkhotbah dengan hati yang tulus, dan dia memberitakan tentang Kristus, semua orang ngerti. Oh, jadi artinya tadi khotbah gini. Iya, saya jelasin lagi dalam bahasa Jawa ya. Ini begini, artinya begini. Oh, kalau gini ngerti saya, Pak. Kalau tadi saya nggak ngerti, Pak. Bahasanya nggak ngerti saya. Nah, saudara harus tahu.
pendeta-pendeta, pengabar-pengabar Injil punya keterbatasan. Tidak semua orang bisa dengarkan dengan jelas. Kenapa? Karena latar belakang pendidikan itu menentukan semua banyak hal. Tetapi firman yang diberitakan dengan hati yang tulus, itu tidak kembali dengan sia-sia. Semua akan sukses, berhasil, dan membukakan hati. Asal kita memberitakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan semua pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya dipakai oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada kebanggaan. Wah, pendeta ini luar biasa, dipakai Tuhan dan luar biasa. Bukan, saudara. Yang luar biasa itu Roh Kudus. Yang hebat itu Roh Kudus. Bukan pendetamu. Oh, kamu sebut pendeta ini. Wah, Billy Graham luar biasa. Orang sudah mendengarkan 100 juta orang mendengarkan Billy Graham. Wah, pendeta di Indonesia ini yang mendengarkan sudah 1 juta orang. Saudara, kita bangga dengan hal-hal yang sebenarnya itu miliknya Roh Kudus, bukan miliknya manusia. Billy Graham juga pernah ditegur seperti itu dan dia, waduh, dia bertobat. Kenapa? Karena ada orang menegur. Apakah kamu sudah lahir baru? Are you born again? Ditanya seperti itu. Yang nanya embok-embok lagi. Orang negro. Waktu naik bis itu. Dan Billy Graham waktu melihat orang itu tanya, kamu sudah lahir baru belum? Loh, saya ini pendeta. Saya sudah khotbah di puluhan negara, bahkan ratusan kota. Kamu tanya, kamu sudah lahir baru belum? Kamu sudah diselamatkan belum? Ya, itu pertanyaan nggak perlu ditanyakan, katanya. Kenapa? Ya sudah yakin saya. Oh, saya pendeta. Saya khotbah, orang dengar khotbah saya. Saudara, begitu orang itu tanya sampai 3 kali. Dan Billy Graham kemudian mulai disentuh hatinya oleh Roh Kudus. Dan dia pulang, dia nangis, dia berdoa, dia minta ampun pada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia baru tahu, iya saya ini kok nggak sadar bahwa saya ini hanya alatnya Tuhan. Kenapa saya sombongnya luar biasa. Nah di situ kemudian malam itu Billy Graham bertobat dan dia membalikan semua pada kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pakai luar biasa. Dan dia dikerahkan oleh Roh Kudus dan dia dikuduskan oleh Tuhan menjadi orang penuh dengan kerendahan hati, karakter Kristus dalam dirinya. Dan dia berkhotbah, wah jauh lebih hebat lagi. Ya, pekerjaan Tuhan yang ya disiapkan oleh Tuhan. Nah, kita kembali lagi bahwa Billy Graham adalah alat Tuhan. Dan dia tidak beda dengan orang-orang pendeta desa yang daerah-daerah penginjil-penginjil sama. Semua pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita jangan menghina penginjil kecil. Wah, pendeta besar. Saudara, itu semua di hadapan Roh Kudus sama semua alatnya. Dan kita jangan membanggakan, mengidealkan orang-orang yang luar biasa. Oh, ini saudara, kita belum tahu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tahu pekerjaan Roh Kudus, kita nggak berani mengidealkan siapapun. Kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah ideal kita. Hanya Kristus, Bapa lah, yang menjadi sembahan kita, yang menjadi pujaan-pujian kita. Bukan manusia. Nah, saudara, saya waktu belajar hal-hal seperti ini, aduh berat sekali. Kenapa? Karena udah kadung senang dengan pendeta ini, kadung senang dengan ini, pinternya. Dan di situ saya belajar untuk apa? Wah, nggak bisa. Kamu harus menjadi orang di hadapan Coram Deo. Coram Deo artinya apa? Coram Deo itu artinya di hadapan wajah Allah. Saudara, kita semua memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan kita unik dan berbeda satu orang dengan yang lain. Dan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Berbeda dengan orang lain. Tidak ada pekerjaan yang sama. Dan Roh Kudus bekerja menggarap hati kita, karakter kita. Dengan khusus setiap pribadi beda-beda. Dan pekerjaan Allah begitu kaya luar biasa. Ya, ini dikatakan di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, kita belajar sekarang bilangan. Nah, kita belajar bilangan. Terakhir. Nanti hari Sabtu saya membahas tentang hakim-hakim ya. Roh Kudus dalam kitab hakim-hakim. Nah, sekarang kita lihat bilangan. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11. Ya. Bilangan pasal 11. Saudara, judulnya apa? Saudara perhatikan ya. Bilangan pasal 11 judulnya itu jelas api Tuhan. Nah, api Tuhan itu apa? Ya, api Roh Suci, saudara. Jadi setiap kali saudara perhatikan, setiap kali imam-imam kemudian menyembelih dan memotong kepala kambing atau domba atau sapi, dipotong dan kemudian darahnya dicurahkan ke tabut perjanjian, ke tutup perdamaian itu atau tutup pendamaian itu, dan dicurahkan di situ. Saudara, kemudian api kemuliaan Tuhan turun dan diangkat oleh api itu. Saudara, itu apa? Saya tanya, saudara. Itu pandangan itu apa? Apa yang mengerjakan semua dari dosa-dosa itu dan kemudian menggarap dosa itu dengan darah Kristus, dengan lambang darah itu, dan kemudian dimuliakan oleh
kekuatan Allah ini. Dan siapa itu kemuliaan Allah itu? Saudara, itu Roh Kudus. Saudara. Itu kuasa pekerjaan Roh Kudus. Jadi waktu darah dicurahkan dan api kemuliaan Tuhan mulai dari itu menyentuh dari tabut perjanjian, tutup pendamaian itu. Di situ api kemuliaan Tuhan turun dari surga. Roh Kudus turun dan mengangkat itu semua ke atas. Wah, saudara. Kalau kita perhatikan seperti ini ya. Saudara, coba kita lihat ya. 40 tahun Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus menyertai kan. Tuhan Yesus belum ada bentuk tubuhnya. Dengan bentuk tiang awan dan tiang api. Saudara perhatikan, tiang awan dan tiang api semua berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel, Roh Kudus bekerja di dalam kemuliaan api kemuliaan itu, Roh itu bersama-sama. Jadi 40 tahun Roh Kudus itu bekerja loh, bukan hanya Yesus menyertai. Dan orang-orang yang biadab itu, yang bersungut-sungut, yang melawan Tuhan, akhirnya dibunuh, dibinasakan oleh siapa? Oleh kemuliaan Allah, dan api kemuliaan Allah membakar mereka. Itu Roh Kudus sendiri. Dan waktu Ananias dan Safira, dan waktu mendustai Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh Petrus, kamu mendustai Allah, akhirnya mati mereka. Nah, siapa yang mencabut nyawa mereka? Api atau nafas mereka. Dalam diri manusia itu ada roh kemuliaan Allah yang diberikan. Dan waktu orang itu mendustai Roh Kudus, dicabutlah dia, mati. Mati langsung. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan. Jadi 40 tahun bukan hanya Kristus yang menyertai seperti tiang dan awan tiang api hadirah dia, tapi Roh Kudus itu yang mewujudkan orang-orang itu bisa memiliki dan mengenal Tuhan. Jadi semua jemaat 40 tahun, 40 hari, 40 malam itu tahunan itu ya. 40 tahun itu tiap hari, tiap malam itu Roh Kudus bekerja membuat mereka supaya mereka mengenal Kristus. Mereka mengenal Kristus. Dan Roh itu bekerja terus-menerus. Orang-orang biadab dan sebagian orang mulai sadar kembali kepada Musa, kembali pada Harun, dan orang-orang yang melawan Tuhan kemudian dipisahkan. Semua yang mau tetap setia pada Tuhan, sana ke Musa, kamu yang mengolok Musa dan Harun tetap di situ, dan kemudian Tuhan binasakan dan Tuhan bakar mereka semua dan dimasuk ke dalam api neraka. Ya, sore di situ. Ya, bilangan ini. Nah, api Tuhan. Ya, perhatikan. Ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Bangkitlah murkanya. Marah Tuhan. Nah, marah Tuhan itu kemudian dilayani. Dan kemudian dilaksanakan oleh apa? Roh Kudus. Saudara. Nah, selama ini, saudara, kita kalau lihat Allah penuh kasih, Roh Kudus bekerja. Melahirbarukan kita. Allah murka, Roh Kudus bekerja, menghakimi mereka dan membinasakan mereka. Dan itu semua pekerjaan Roh. Lahir baru pekerjaan Roh, membinasakan juga pekerjaan Roh. Saudara, selama ini kita berpikir bahwa Roh Kudus bekerja, hanya melalui kasih. Bukan, saudara. Di sini dikatakan apa? Murka Allah, bangkitlah murka Allah. Dan api itu akhirnya membinasakan manusia. Kita akan dibaptis oleh api di akhir zaman, saudara. Menghakimi kita, memisahkan kita itu api. Nah, ini api ini apa? Ini lambang api itu adalah Roh Kudus. Di sini kita lihat. Dan dikatakan kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Kemarahan Tuhan dinyatakan dalam kemarahan Roh Kudus. Saudara, itu kemarahan Roh Kudus. Sebab itu orang menaik tempat itu tabera. Apa artinya? Api murka Allah nyala. Tabera. Allah marah. Allah bergelora dalam kemarahan luar biasa. Itu tabera. Sebab orang menamai tempat itu tabera. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-17 langsung ya. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Ayat 17. Maka perhatikan. Ya, ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap pada kamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka 70 tua-tua itu. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging sebab kamu
telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Dengan berkata seperti itu, begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk kamu makan. Bukan hanya 1 hari. Kamu akan memakannya. Bukan hanya 2 hari, bukannya 5 hari, bukan hanya 10 hari, bukan hanya 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Sampai, nah saudara perhatikan, kerakusan mereka menjadi kemuakan. Menjadi muntahan. Itu kerakusan menjadi muntahan. Dikatakan tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu. Wah, saudara bayangkan, bukan mulut saudara. Sampai keluar dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengahmu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan pada mereka. Dan genaplah sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dari mana? Dari mana? Musa itu membantah Tuhan. Tanya pada Tuhan, Tuhan ini 600.000 mana dagingnya? Kita dari mana dapatnya? Dapatkah? Ini sama dengan Filipus ya, masa ingat ya? Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi Musa dengan Filipus mirip keraguan-keraguannya dan bertanya, kok bisa? Dari mana bisanya? 5.000, 1 juta, 5 juta, nggak bisa membeli roti untuk orang segini banyak. Ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi yang kita bawa disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Nah, ini perkataan Tuhan. Ini tentang pekerjaan Roh Kudus. Ya, perhatikan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Dan ini termasuk dosa Musa. Dosa meragukan Tuhan. Ya. Dan kemudian ke-70 tua-tua itu, ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya. Jadi Musa itu ada roh siapa? Musa itu memiliki roh siapa? Roh Tuhan. Jadi Musa itu dipenuhi roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu diambil, dikatakan gini kan, karena roh itu diambil yang padanya, dan diambil sebagian dari roh itu diambil dan ditaruhnya ke 70 orang tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Sementara kan, Musa sementara, tua-tua sementara, nabi-nabi sementara. Dan hanya di akhir zaman, pada waktu Yesus janjikan, bahwa roh itu akan menetap selama-lamanya, dan roh itu akan turun dan datang pada kamu. Dan hari Pentakosta, roh itu tinggal dalam diri kita. Jadi selama ini, banyak pengajaran doktrin Roh Kudus yang kita banyak sekali nggak ngerti, nggak tahu, dan kita kemudian kacau gitu. Oh, kalau orang penuh Roh Kudus itu kasih, orang itu lembut, berbicara lembut. Oh enggak, saudara. Orang yang berbicara keras. Dan Roh Kudus bekerja karena ada dosa dan dia keras ngomongnya. Dan waktu di mimbar dia teriak luar biasa. Dan kemudian orang itu sakit hati dan kemudian menolak kita. Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan kita nggak boleh ngelawan itu, saudara. Dan saya berkali-kali ngalami seperti itu. Waktu membicarakan tentang kebenaran firman Tuhan, saya jadi musuh orang-orang yang dulu adalah orang-orang mendengarkan firman Tuhan. Tapi karena mereka nggak terima, oh nggak bisa. Kamu jangan tegur saya. Saya ini pemimpin gereja. Kamu nggak bisa, kamu tuh yang baik ngomong. Jangan ngomong seperti itu. Jangan tegur saya seperti itu. Oh, apalagi di mimbar. Oh, kamu teriak tentang dosa kami. Wah, sakit hati kami. Sebenarnya itu semua pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus waktu bekerja akan mengeraskan hati orang itu. Akan semakin menguatkan kita bahwa orang-orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan, yang bukan hanya kasih, yang baik, bukan, saudara. Tapi waktu murka itu artinya kamu akan dibinasakan. Orang-orang yang diberitahu dengan keras firman Tuhan dan mereka tidak mau tangkap dan melawan Tuhan seperti bangsa Israel bersungguh-sungguh, itu menunjukkan apa? Kamu akan dibinasakan Tuhan. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau kita dengar, oh ya benar Tuhan, aduh benar bertobat. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus melembutkan hatimu dan kamu adalah orang-orang yang diselamatkan di situ. Saudara, saya melihat orang-orang yang diselamatkan itu jelas sekali, saudara. Bagi saya, ada orang musuh saya gitu. Dan kemudian Roh Kudus bekerja. Terus kemudian
dia sadar dan bersama dengan istrinya datang ketemu saya. Pak, saya mau ketemu di mana? Ah, yaudah di gereja aja. Ini saya pasti ke gereja. Oke, di atas di kantor saya. Dan di kantor dia cerita dan istrinya cerita. Dan ini seorang tokoh penginjilan, saudara. Kok bisa benci dengan saya? Kenapa? Nggak tahu. Terus akhirnya saya sadar. Yang Bapak omong itu benar. Tentang Rick Warren itu Bapak benar. Nah, setelah sadar, udah lama baru sadar. Saudara. Saya dulu waktu memberitakan Rick Warren itu salah tafsirannya. Salah beberapa poin-poin dalam bukunya itu. Tentang 40 hari semuanya. Dia nggak senang dengan saya. Karena dia jualan buku Rick Warren. Nah, bagi saya nggak peduli kamu jualan atau enggak. Saya bicarakan ini firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Menyeleweng seperti itu. Itu salah, saya katakan. Dia sakit hati. Tapi setelah Tuhan memberikan kuasa rohnya dan melembutkan hati, dia sadar. Dia sadar, dia datang minta maaf. Dan dia bawa istrinya. Dan di situ saya katakan, Bapak belum datang. Saya kan udah ngomong, Bapak sudah saya maafkan. Kalau perlu nggak datang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya tahu. Saya tidak berniat untuk memuji saudara. Memuji Bapak untuk apa? Karena saya memberitakan firman Tuhan. Nggak ada tujuan saya itu ngancam saudara, memuji, benci. Nggak ada, saudara. Firman Tuhan diberitakan nggak membenci orang per orang. Nggak, saudara. Itu Roh Kudus bekerja. Jadi kalau Roh Kudus bekerja dalam hati saya, kemudian saya keras, kemudian khotbahnya, saudara nggak mau dengar. Nah, itu saudara urusannya dengan Roh Kudus, bukan dengan saya. Karena saya dipakai Roh Kudus untuk menyatakan itu. Kadang saya bisa lembut, kadang saya bisa dengan sopan, dengan santun. Tapi kadang-kadang, begitu tegas seperti ini. Siapa mau dengarkan perkataan keras seperti ini? Itu murid-murid ngomong kepada Tuhan Yesus, kalau kamu seperti ini, siapa yang ikut kita nanti? Nggak ada yang ikut kita. Saudara, Tuhan Yesus katakan apa? Nggak percaya, nggak mau saya percaya dengan mereka. Saya percaya pada Bapak saya, nggak percaya dengan pengakuan mereka. Mereka datang hanya cari makan. Nah, itu Tuhan Yesus ya. Nah, ini. Jadi ayat 25, 26 juga sama gitu ya. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Bilangan 11 ayat 26. Yang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad. Eldad dan Medad. Kayaknya nih saudara gitu ya. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhan mereka seperti Nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi di tempat perkemahan. Jadi roh Tuhan bukan hanya pada tua-tua itu, tapi juga orang-orang yang akan mengerjakan tabernakel, membangun tabernakel, dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara, ini pekerjaan yang luar biasa sekali. Ya, coba kita lihat ayat 16, pasal 16 ayat 22. Ini juga Roh Kudus. Jadi di dalam kitab Bilangan ini, pekerjaan Roh Kudus menyertai seluruh pekerjaan orang-orang yang akan menggarap bait Allah. Saudara. Imam-imam semua disertai oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat ya, ayat 22. Bilangan 16 ayat 22. Setelah itu kita tutup ya. Cukup kita hari ini di sini. Nah, perhatikan, saudara. Ayat 20. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tuhan marah ini. Dan apa yang terjadi? Pisahkanlah dirimu. Dia suruh pisah. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari segala roh makhluk, segala makhluk. Dan ini. Dan waktu Musa dan Harun berlutut menangis dan mereka tidak mau bangsa Israel dihancurkan walaupun biadab, walaupun tekar tengkuk, keras kepala, bebal hatinya. Saudara, Musa memegang janji Tuhan dan dia bersujud. Mereka berdua, Musa dan Harun, ya Allah, Allah dari segala roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Yang berdosa beresin Tuhan, hancurin, binasakan. Yang lain jangan. Ini seperti Tuhan berkata pada Abraham, kalau ada 10 orang, aku tidak akan binasakan Sodom Gomora. Pikir Abraham, ya paling nggak ada lah di sana 10 orang gitu kan. Lot dengan saudaranya, ya mungkin bisa ada dengan orang-orang di sana kepercaya Injil gitu kan, kayaknya masuk akal gitu. Dan nggak ada yang percaya 10 orang. Dan Tuhan tidak membinasakan Lot. Dan betul-betul dipisahkan Lot dengan istri dan anaknya. Akhirnya istrinya melihat ke belakang, matilah istrinya. Dipisahkan nggak mau, tetap lihat ke belakang, nggak mau dipisahkan. Nah, istrinya ini posisinya sama dengan apa? Bangsa Israel yang menggerutu ingin kembali ke Mesir, ingin daging, ingin mentimun, ingin bawang pre, bawang merah,
bawang putih, wah semua ke sana. Dan matilah bangsa Israel yang seperti itu. Dan sebagian bangsa Israel yang melawan Tuhan, akhirnya, jangan Tuhan binasakan kami semua. Hanya yang melawan kamu Tuhan, binasakan mereka. Nah itu kalimat dari Musa dan Harun. Engkau murka terhadap segenap umat ini karena dosa beberapa orang saja. Maka berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Wah, ini bajingan-bajingan nih, saudara. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia pada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kami ini jangan mati lenyap, dan oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka semua meninggalkan Natan, Datan, Koram, Datan, dan Abiram. Itu ada orang-orang sekelompok itu ya, dari mana ini, dari Mesir itu kan. Nah, dikatakan ini, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluar Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah, mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Nah, saudara perhatikan, saya juga sama. Saya jadi hamba Tuhan bukan karena hati saya diperintah, dipanggil Tuhan. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangkat mulutnya, dan menelan mereka serta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Dan ini Roh Kudus bekerja. Segala roh itu dilihat oleh Musa dan Harun. Baru saja Musa selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan isi rumahnya, semua. Dikatakan di sini, isi rumahnya dengan semua orang yang ada pada Koran, pada Datan dan Abiram, dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Saudara, ini mengerikan sekali. Saudara. Pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa? Saudara? Ananias dan Safira. Sama mengerikannya waktu gereja melihat dan Petrus mengatakan, kamu mendustai Roh Kudus. Mati mereka. Semua orang-orang gereja Tuhan sama merasakan seperti Natan, Datan, Koram, dan Abiram dibinasakan Tuhan. Dan semua jemaat takut luar biasa. Setelah itu kuasa yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, ya, untuk sebagai penutup hari, apakah cara Allah ini masih berlaku? Saudara, jawabannya masih. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan berita Injil. Jangan main-main dengan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan hati Tuhan. Saudara tidak bisa saudara untuk mengelak ini. Kalau saudara melawan, saudara akan mendapatkan api kemarahan Tuhan. Kalau saudara menerima, saudara akan mendapatkan api kemuliaan hati Allah yang begitu sabar. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan ya.